Rapat konsolidasi Partai Koalisi Banten Bersatu siang tadi diadakan di Aula Hotel Mutiara, Rabu 18 September tahun 2024 di Jalan Raya Cempaka, Ciberem. Dihadiri langsung oleh calon gubernur Banten, Andra Soni, yang didukung oleh 10 partai, termasuk Partai Gerindra dia sendiri. Andra Soni optimis bisa memenangkan suara 70% untuk di Kabupaten Lebak. Andra Soni jika terpilih menjadi gubernur Banten, dirinya akan sekuat tenaga membangun Banten, memberantas korupsi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, menggratiskan sekolah swasta, dan membangun infrastruktur di setiap wilayah jalan provinsi. Saat memberikan sambutan, dirinya sangat miris jika melihat pemberitaan di wilayah Banten, khususnya Lebak Pandeglang, yang masih banyak akses menuju sekolah, harus bergelantungan di jembatan yang terputus, ibu-ibu yang mau melahirkan harus ditandu karena akses jalan yang hancur. Fasilitas negara yang diberikan ke Provinsi Banten sangat minim, terpilihnya Prabowo sebagai presiden. Andra Soni meyakinkan segala kebutuhan untuk wilayah Provinsi Banten bisa tercukupi, karena menurut Andra Soni, dia sebagai kader Gerindra dan diutus langsung oleh Bapak Prabowo untuk maju di pemilihan gubernur. Jadi sangat tidak mungkin pengajuannya ditolak Presiden. Perlu kesadaran bersama. Dari Kabupaten Lebak, Banten, Maman Jekrem melaporkan. Untuk hari kursi kumpul bersama, hadiri dimohon berdiri di tempat. Gubernur Banten, Banten maju, Banten maju. Selamat sampai di tujuan selanjutnya. Banten maju, Banten maju. Andra Soni, Andra Soni. Anda sudah dinilai terhadap kondisi Lebak Selatan, Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa Banten dengan luas 9.000 km persegi lebih, sepertiga lebihnya ada di wilayah Lebak. Dan 2.700 km persegi ada di wilayah Pandeglang yang merupakan selatannya Banten. Dan hari ini ketimpangan pembangunan itu terjadi tidak melulu hanya karena perhatian yang kurang, tapi lebih kepada angka atau fiskal masing-masing wilayah di Lebak dan Pandeglang yang masih sangat rendah. Oleh karena itu harus ada upaya-upaya khusus untuk meningkatkan potensi yang ada di wilayah selatan ini untuk menjadi wilayah yang kemudian punya kemakmuran. Salah satunya upaya yang harus dilakukan adalah daerah otonomi baru, dan saya punya komitmen untuk mengawal daerah otonomi baru terkhusus untuk wilayah Jelangkaan itu bisa berjalan. Dan kemarin oleh DPR RI telah disampaikan bahwa nanti akan dibahas langsung ke RUU-nya. Pak, masih tingginya angka kekerasan anak dan perempuan di Banten seperti apa nih, Pak? Ya, ini merupakan sebuah kejadian yang saling terkait dengan tingkat kemiskinan yang masih tertinggi di Pulau Jawa, dengan tingkat pengangguran yang tertinggi di Indonesia, dan kemudian angka IPM kita terkait dengan lama sekolah yang masih rendah. Ini membuat hal-hal negatif tersebut masih terjadi. Selain masalah tingginya angka kekerasan, juga masih tingginya angka kematian ibu dan anak, bayi, dan juga masih tingginya jumlah stunting. Dan ini harus diselesaikan, dan ini harus diupayakan agar kemakmuran masyarakat Banten itu berdampak positif bagi kita semua. Untuk pendidikan sendiri, Pak, apa yang akan bakal Bapak? Ya, sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi Banten, saya akan menggratiskan sekolah tingkat SMA, SMK, dan aliyah untuk SMA negeri dan swasta. Nah, kan kalau di Lebak ini kan nama kota sekolah ini masih rendah nih, Pak. Ya. Nah, kemudian khusus untuk Lebak dan Pandeglang kita akan buat sekolah model. Sekolah model itu seperti CMBBS, tapi yang sekolahnya haruslah orang wilayah tempat dan kemudian anak-anak yang tidak mampu. Harusnya
Ya itu yang saya sebut adil dan merata. Jadi keadilan itu adalah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, masyarakat yang memerlukan supaya mereka lepas dari kemiskinannya. Sehingga kemiskinan itu tidak dipelihara, tapi dientaskan. Bantuan keuangan Pak untuk Lebak dan Mereka masih rendah Pak. Kenapa? Bantuan keuangan dari provinsi. Pola kerja kita nanti tidak lagi pada bantuan keuangan, tapi lebih pada spesifik grant. Yang dibutuhkan oleh Lebak, yang dibutuhkan oleh Pandeglang, yang dibutuhkan oleh wilayah, itu yang kita utamakan. Karena saat kita memberikan bantuan keuangan, tentu program yang dibangun berbeda dengan apa yang dituju oleh masyarakat. Spesifik grant salah satunya terkait dengan pendidikan, terkait dengan infrastruktur dan sebagainya. Pak Gubernur, target untuk suara di Lebak dan Banten ini berapa? Insya Allah saya punya keyakinan masyarakat Lebak ingin wilayah Lebak menjadi wilayah yang berkembang, dan saya punya keyakinan bahwa sebagai kader yang diutus oleh Pak Prabowo untuk turun di Provinsi Banten, saya punya keyakinan pemilih-pemilih Pak Prabowo juga akan mendukung kita, karena kita punya keyakinan tujuan Pak Prabowo bagaimana Indonesia maju melalui Banten maju. Demikian ya, terima kasih.